pagi anak-anak. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Baik, kita berdoa dulu. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma yanfa'una. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan belajar sejarah ya, sejarah sebelum masuk ke materi ya. Bapak absen dulu. Hajril, hadir Hajril. Ya. Baik anak-anak. Kenapa kita mesti belajar sejarah? Sejarah Nabi ya, khususnya sejarah Nabi. Karena dari sejarah Nabi itu kita akan belajar bagaimana sosok Nabi itu sendiri. Untuk apa? Karena ketika ditanya ya Siti Aisyah, istri Rasulullah sendiri, bagaimana karakter dari Nabi sendiri, Siti Aisyah menjawab apa? Bahwa karakter Nabi itu adalah Al-Quran. Berarti begitu luar biasa ya Rasul kita itu. Beliau memiliki sikap sebagaimana Al-Quran. Terus di satu hadis juga dikatakan bahwa Rasulullah itu mempunyai akhlak yang baik gitu, akhlak yang bagus. Jadi tentunya ketika kita belajar sirah Nabi, kita belajar mengenai kepribadian dari Rasulullah SAW sendiri. Supaya apa? Supaya timbul rasa cinta kepada beliau. Meskipun kita tidak sejaman gitu, tapi kita mempunyai keimanan kepada beliau melalui wahyunya gitu ya, melalui wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Apa itu? Al-Quran. Kemarin kita belajar tentang siapa sih sosok Nabi Muhammad itu ya, kapan beliau dilahirkan, kemudian siapa ayah dan ibunya, kemudian nasab dari ke kakeknya gitu ya. Kita kemarin sudah belajar. Sekarang kita belajar tentang permulaan turunnya wahyu. Bahwa ini penting juga ya. Kenapa kita meski belajar permulaan turunnya wahyu? Supaya kita tahu juga gitu. Supaya kita tahu juga bahwa bagaimana perjuangan Rasulullah untuk menerima wahyu. Kita kan enak ya, wahyu sudah dibukukan gitu dalam bentuk Al-Quran gitu ya, sudah menjadi Al-Quran. Itu wahyu dari Allah gitu kepada Nabi Muhammad. Sampai sekarang masih ada, kita bisa nikmati gitu ya dengan membacanya, mentadabburinya gitu ya. Kita bisa nikmati. Sedangkan zaman Rasulullah itu kan Masya Allah ya, itu wahyu pertama turun, kemudian Rasulullah ada jarak gitu ya, sangat jauh. Ini Rasulullah apakah wahyu itu akan turun lagi atau tidak? Sekarang kan udah. Tapi kebanyakan dari kita itu kurang gitu ya, kurang mentadaburinya, sehingga Al-Quran itu hanya sebagai pegangan saja, tidak menjadi sebagai huda gitu ya, petunjuk gitu. Kan salah satu nama dari Al-Quran itu apa? Hudan ya, petunjuk. Kemudian Furqan, pembeda. Kemudian Syifa, obat gitu ya. Jadi Al-Quran itu sebenarnya bisa memperbaiki diri kita, yang tentunya ini merupakan perjuangan Rasulullah dalam menerima wahyu. Jadi anak-anak, kita mulai ya kepada
materi kali ini, bahwa kita tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menerima wahyu. Ada yang tahu di mana? Ya, di Gua Hiro ya, di Gua Hiro. Di Gua Hiro pada usia berapa tahun? Ada yang tahu juga? Oke, 40 tahun ya. 40 tahun beliau menerima wahyu di Gua Hiro. Itu hasil bertahanusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau berdiam diri ya di Gua Hiro itu kurang lebih selama 6 bulan gitu, 6 bulan. Ada juga yang mengatakan bahwa hal itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan gitu ya, pada tanggal 17 Ramadan. Kemudian apa isi gitu ya, kan maaf, ini bahwa Rasulullah SAW itu diutus sebagai pembawa berita gembira gitu ya, sebagai pembawa berita gembira dan memberi peringatan untuk mengeluarkan mereka dari kebodohan yang gelap menjadi cahaya ilmu. Ya karena pada saat itu orang-orang Arab sebelum kedatangan Islam kan mereka pada menyembah patung gitu ya, pada menyembah patung, sehingga ketika datang Rasulullah SAW ada risalah gitu ya, ada risalah dari Allah supaya menyampaikan wahyu, supaya menyampaikan wahyunya gitu, untuk merubah karakter dari orang-orang Arab sebelum, orang-orang Arab jahiliyah gitu ya, dari kegelapan menuju kepada cahaya. Adapun wahyu pertama yang Allah turunkan kepada Nabi kita ya, Nabi Muhammad SAW, melalui malaikat Jibril gitu ya, melalui malaikat Jibril, yaitu surat apa? Ada yang tahu? Ya, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ya. Al-Alaq 1 sampai 5. Apa bunyinya? Ada yang tahu? Ya bunyinya itu Iqra a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, ini ya wahyu pertamanya itu. Akan tetapi dalam suatu hadis dari Rasulullah SAW itu dikatakan bahwa ketika Rasulullah menerima wahyu pertama ini, karena wahyu pertama Rasulullah itu kalau bahasa sekarang itu shock gitu ya, sebenarnya itu shock gitu. Makanya ketika menerima wahyu pertama ini, Rasulullah karena posisi Rasulullah itu belum tidak bisa ummi ya, karena posisi Rasulullah itu ummi, tidak bisa baca dan tulis. Kemudian ketika malaikat Jibril mengajarkan wahyu pertama ini, Rasulullah tidak langsung mengucapkan gitu ya. Ketika Jibril mengucapkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Rasulullah terdiam. Apa jawaban Rasulullah? Ma ana biqari'in, saya tidak bisa baca. Kata Rasulullah kayak gitu, ma ana biqari'in, saya tidak bisa baca. Kemudian terus sampai berapa kali Iqra, Rasulullah menjawab ma ana biqari'in, saya tidak bisa baca. Kemudian malaikat Jibril mengatakan lagi Iqra ma ana biqari, sampai 3 kali. Kemudian Jibril mengajarkan langsung Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini disebutnya talaqi ya. Jadi seorang guru mengajarkan kepada anak didiknya gitu ya, kalau sekarang
mengajarkan Al-Quran dengan bertalaki ya, ditalakikan ikro bismi rabbikal ladzi khalaq, kemudian ikuti terus gitu, sampai ayat 5. Malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi Muhammad. Jadi ini menunjukkan bahwa murni ya, asli gitu, bahwa wahyu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah menerima wahyu pertama ini, Rasulullah pergi gitu ya, kepada Siti Khadijah ya, kepada Siti Khadijah, dan menceritakan apa yang dialaminya gitu. Rasulullah menceritakan apa yang dialaminya di Gua Hira tersebut kepada Siti Khadijah ya, yang merupakan istri Rasulullah gitu. Sambil badannya itu menggigil ya, meminta untuk diselimuti. Di satu hadis juga dikatakan zammiluni, kata Rasulullah, zammiluni, selimuti aku, kata Rasulullah. Nah, menggigil ya, ketakutan karena pertama kali gitu melihat sosok gitu ya, malaikat Jibril. Setelah itu Khadijah mengajak Nabi Muhammad kepada anak pamannya ya, mengajak pergi ke rumah Waraqah bin Naufal, anak pamannya yang telah memeluk agama Nasrani gitu di zaman jahiliyah. Ia ahli kitab, dia menulis kitab berbahasa Ibrani dan menulis Injil ke dalam bahasa Ibrani. Saat itu Waraqah sudah tua renta dan buta. Kemudian setelah Khadijah menceritakan tentang apa yang menimpa suaminya, Waraqah berkata, demi Tuhan, bahwa yang datang kepada Nabi Muhammad itu ini menunjukkan bahwa bahwa Muhammad itu adalah nabi umat ini gitu. Karena yang datang kepada nabi itu dijelaskan, karena Rasul sendiri belum tahu ya siapa yang datang itu gitu. Siapa yang datang itu dengan membawa wahyu itu. Setelah dijelaskan oleh Waraqah bin Naufal bahwa yang datang kepada Nabi Muhammad itu dikatakan Namus namanya gitu. Namus itu malaikat Jibril. Yang pernah datang juga, kata Waraqah itu, kepada Nabi Musa gitu ya, kepada Nabi Musa, dan keadaan kaummu kata Waraqah itu akan mendustakanmu, mengganggumu, dan mengusirmu. Ini yang dikatakan Waraqah gitu ya kepada Nabi Muhammad. Mendengar penjelasan dari Waraqah, Nabi Muhammad sedikit tenang gitu ya. Oh, ternyata itu adalah malaikat Jibril gitu. Karena masih heran dengan ucapan Waraqah bahwa ia akan dimusuhi dan diusir dari tempat kelahirannya oleh kaumnya, karena beliau tahu mereka mencintai sebagai orang yang memiliki budi pekerti mulia dan suka berkata benar, sehingga mereka menamainya Al-Amin gitu ya. Nah, Rasulullah sendiri itu meskipun sebelum kedatangan Islam beliau sudah memiliki gelar Al-Amin gitu ya, terpercaya. Terus Waraqah menjelaskan, tidaklah seorang membawa agama yang engkau bawa melainkan ia dimusuhi sebagai wujud pembenaran Waraqah terhadap risalah Rasul yang mulia Muhammad. Waraqah berkata, jika aku mendapati harimu masih hidup, aku akan menolongmu dengan pertolongan yang kuat. Insyaallah ya. Waraqah akan membantu Rasulullah dalam berdakwah gitu ya, akan membantu Rasulullah dalam berdakwah gitu, kalau masih diberi kesempatan gitu ya, umur gitu. Kemudian setelah turunnya wahyu yang pertama tadi, surat Al-Alaq ayat 1-5, ini menunjukkan bahwa Muhammad telah dipilih Allah sebagai nabi gitu dan rasul gitu. Setelah itu tidak turun wahyu lagi selama beberapa hari. Para sejarawan bersepakat lamanya wahyu pertama dan kedua itu selama 40 hari. Ada jarak ya, dari wahyu pertama ke wahyu kedua itu selama 40 hari. Dalam keadaan rindu dan berharap cemas, kemudian ini dalam posisi Rasulullah itu rindu ya, kemudian cemas. Kemudian Jibril datang kembali ya,
malaikat Jibril datang kembali dengan membawa wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Apa? Ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wala tamnun tastakfir wali rabbika fasbir. Setelah datang ayat ini kan menunjukkan bahwa ketika itu Rasulullah dalam keadaan zamil yang berkata kepada Siti Khadijah itu ya, yang dulu itu pada setelah mendapatkan wahyu pertama, posisi Rasulullah kan menggigil ya, ketakutan, posisinya dalam berselimut. Kemudian wahyu yang keduanya itu menyuruh Rasulullah SAW di sini ya ayyuhal mudaththir, wahai orang-orang yang berkemul ya atau berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan. Nah, mulailah dari sini wahyu ini membicarakan bahwa Rasulullah untuk memberi peringatan kepada umatnya gitu ya, memberi peringatan kepada umatnya, tapi masih dengan secara sembunyi-sembunyi gitu. Makanya kemudian di wahyu yang selanjutnya itu wa andir ashiratakal aqrabin, jadi untuk memberi peringatan itu kepada kerabat terdekatnya gitu ya, kerabat terdekatnya. Sejak itulah mulailah Nabi Muhammad berdakwah kepada kerabatnya. Para kerabat itu adalah Bani Hashim, kemudian Bani Al-Muttalib, Bani Naufal, dan Bani Abi Syam, anak-anak Abdul Manaf. Ada yang menerima, ada pula yang menolak gitu. Yang menolak itu juga ada dua ya, ada yang menolak secara halus, ada juga yang menolak dengan kasar gitu ya, dengan kasar. Seperti Abu Lahab dan Abu Thalib ya, Abu Thalib, kedua paman beliau. Keduanya tidak mau melepaskan agama nenek moyangnya. Abu Thalib dan Abu Lahab ini tidak mau melepaskan agama nenek moyangnya. Jadi keduanya itu tidak mau melepaskan agama nenek moyangnya sampai meninggal dunia gitu ya. Tapi keduanya memiliki sikap yang berbeda terhadap dakwah Nabi. Abu Thalib mah membiarkan Nabi Muhammad SAW menyebarkan dakwahnya, bahkan melindunginya dari gangguan dan ancaman pembesar. Meskipun beliau tidak tidak mau meninggalkan agama nenek moyangnya, tapi beliau tidak sampai mengancam gitu ya, tapi malah melindungi beliau gitu. Akan tetapi paman yang lainnya seperti Abu Lahab gitu ya, sangat menentang dakwah Nabi gitu, bahkan mengancam dan berniat membunuhnya gitu ya, Makanya diabadikan dalam surat Al-Lahab ya, tabat yada abi lahabi wa ma auna anhu maluhu wa ma kasab, sampai akhir. Di pada masa periode awal ini, kerabat Nabi yang menerima dakwahnya antara lain istrinya Siti Khadijah sebagai wanita pertama gitu. Jadi yang menerima dakwah Nabi ini yang pertama itu Siti Khadijah, kemudian dari wanita ya, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian Zaid bin Haritsah, kemudian Abu Bakar. Nah ini yang menerima pertama gitu, yang pertama kali menerima sosok Nabi Muhammad gitu. Sebagai orang yang pertama masuk Islam dari anak orang yang pertama masuk Islam. Selain mereka yang masuk Islam pada masa dakwah sembunyi-sembunyi gitu ya, adalah Sa'id bin Zaid, kemudian Al-Adawi, Al-Quraisy, dan istrinya Fatimah binti Al-Khattab, kemudian saudara perempuan Umar dan Ummu Al-Fadl gitu ya. Kemudian Lubabah binti Al-Haris,
Al-Hilaliyah, kemudian ini merupakan istri Al-Abbas bin Abdul Muthalib dan Ubaidillah ibnu Al-Haris bin Abdul Muthalib bin Hisham, kemudian Abu Salamah bin Abdullah bin Abdul Asad Al-Makhzumi Al-Quraisyi, putra bibi Rasulullah, kemudian Utsman bin Ma'ad beserta kedua saudaranya Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Mahzumi Al-Quraisy. Ini orang-orang yang pertama masuk Islam gitu ya, dari kerabat-kerabatnya terdekat gitu. Dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi ini berlangsung selama 3 tahun. Jadi selama 3 tahun ini Rasulullah mendakwahkan kepada kerabat-kerabatnya selama 3 tahun. Beliau berjuang keras tanpa mengenal lelah, masya Allah gitu ya. Kita kan belajar gitu ya, belajar, maka kita pun sama harus berjuang gitu ya, harus berjuang. Karena melihat Rasulullah sendiri kan beliau dimusuhi bahkan oleh saudaranya sendiri gitu ya dalam berdakwah gitu. Maka kalian pun ketika belajar sama harus berjuang gitu ya dalam menerima ilmu. Berjuang keras tanpa mengenal lelah meski banyak ejekan dan gangguan yang diajukan kepadanya dan ditujukan kepadanya dan para sahabatnya. Dakwah secara sembunyi ini berakhir ketika turun perintah untuk berdakwah secara terang-terangan sebagaimana firman Allah surat Al-Hijr ayat 94 yang memerintahkan fasda bima tu'mar wa'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Ini langsung ya kalimatnya, fasda bima tu'mar wa'rid 'anil musyrikin. Ya, setelah turun ayat ini, Nabi Muhammad SAW berdakwah secara terang-terangan ke seluruh lapisan masyarakat, baik golongan bangsawan maupun budak serta negeri lain. Dilakukan pertama kali di Bukit Sofa. Ketika itu pamannya Abu Lahab sangat menentang keras dakwah Nabi. Peristiwa tersebut diabadikan dengan surat Al-Lahab. Nah, kemudian setelah dakwah ini ya, setelah turun perintah ini, Rasulullah melaksanakan secara terang-terangan. Kemudian Rasulullah dikatakan juga naik Bukit Sofa, tapi ditentang oleh pamannya sendiri Abu Lahab. Jadi selama 13 tahun di Mekah, Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah yang turun secara beransur-ansur. Surat-surat yang diturunkan selama Nabi Muhammad di Mekah dinamakan surat Makkiyah ya, yang kita kenal dengan surat Makkiyah. Ada juga surat Madaniyah. Surat Makkiyah ini yang meliputi 89 surat dan 4.726 ayat. Baik, kita untuk cukupkan untuk pembelajaran sejarah ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh. Terima kasih ya atas pertanyaannya. Kita simpulkan saja bahwa pertama turunnya wahyu itu di Gua Hiro ya, dengan turunnya malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, surat Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian beliau disuruh berdakwah gitu ya, tapi secara sembunyi-sembunyi. Yang pertama kali beliau dakwahi itu adalah kerabat terdekatnya. Kemudian setelah itu Rasulullah diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan, yang dikatakan juga bahwa Rasulullah menaiki Bukit Sofa tapi ditentang oleh pamannya gitu ya. Dan turunnya wahyu gitu di Mekah itu secara beransur-ansur gitu ya, beransur-ansur, maka disebut juga dengan surat Makkiyah gitu. Baik, kita cukupkan karena waktu sudah habis. Kita cukupkan untuk pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jangan lupa dibaca lagi materi yang barusan karena sudah ada buku paketnya, dan baca juga materi yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya.
Maka oleh karena itu Bapak undur diri. Kita cukupkan dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.